Halo semua, pada kesempatan kali ini aku akan ngebahas tentang film posesif dan hubungannya dengan psikologi. Sebelum ke review film, aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menjelaskan apa tujuan aku membuat review film ini. Kenalin, nama aku Almira Adenifarda, NIM 040403200069 dari Prodi Bimbingan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Tujuan membuat video review film ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah modifikasi perilaku dan menjelaskan ke kalian semua kalau film posesif ini juga ada hubungannya dengan psikologi. Karena itu, mari kita mulai ke pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu tentang film posesif ini. Film posesif ini dirilis tahun 2017, disutradarai oleh Edwin, dan naskahnya yang ditulis oleh Gina Esnur. Film posesif ini dibintangi oleh Adipati Dolken dan dibintangi oleh Putri Marino. Mereka berdua merupakan pemeran utama di film posesif ini. Nah, karena film posesif ini telah dirilis 5 tahun yang lalu, mungkin banyak dari kalian yang sudah lupa mengenai alur ceritanya, atau dari kalian yang belum melihatnya. Aku akan mengulas sedikit bagaimana alur dari film ini. Oleh karena itu, aku akan menjelaskan mengenai jalan ceritanya yang ada di film ini. Adipati Dolken yang berperan sebagai Yudis merupakan siswa baru di sekolah Lala. Lala diperankan oleh Putri Marino. Karena berada di sekolah yang sama, akhirnya Yudis dan Lala bisa berjumpa. Dengan perjumpaan awal mereka di ruang guru. Dari perjumpaan awal itu, akhirnya mereka saling berkenalan, dan singkat cerita mereka akhirnya berpacaran. Dan hubungan antar keduanya saling cinta. Yudi juga menunjukkan sikap romantisnya kepada Lala. Mereka juga sering jalan berdua dan melakukan hal-hal lain selayaknya remaja SMA yang sedang jatuh cinta dan menjalin hubungan pacaran. Namun, setelah hubungan keduanya berjalan, Yudis mulai menunjukkan sikap posesifnya. Yudis marah saat waktu Lala banyak berlatih untuk lompat indah. Yudis marah saat Lala diantar pulang oleh teman laki-lakinya, dan banyak hal lain yang membuat Yudis marah kepada Lala. Dalam beberapa kejadian, Yudis tidak hanya marah dalam bentuk kata-kata, namun juga melukai Lala dalam bentuk fisik. Meskipun begitu, meskipun Yudis begitu posesif dan memperlakukan Lala seperti itu, mereka tetap menjalin hubungan. Hingga suatu saat mereka berdua saling sadar kalau hubungan yang mereka lakukan itu bukan hal yang benar, karena hanya akan menyakiti satu sama lain. Hingga akhirnya mereka berdua memutuskan untuk saling berpisah. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang film posesif ini. Aku berharap bisa menyegarkan ingatan kalian bagi yang sudah menontonnya. Dan bagi kalian yang belum menonton, setidaknya kalian bisa mengetahui landasan untuk pembahasan selanjutnya. Karena di pembahasan selanjutnya ini akan sepenuhnya membahas tentang film posesif, psikologi, dan toxic relationship. Dalam film ini digambarkan Yudis kerap sekali menunjukkan sikap posesifnya terhadap Lala dalam hubungannya. Beberapa kali juga Yudis melakukan kekerasan fisik terhadap Lala. Dengan itu bisa dikatakan bahwa mereka menjalin hubungan tidak sehat atau disebut juga toxic relationship. Toxic relationship ini adalah kondisi di mana di dalamnya terdapat perilaku secara emosional yang dilampiaskan oleh seseorang kepada pasangannya, dan bahkan perilaku ini dapat melukai fisik pasangannya. Pengertian tersebut menurut MC Bruder tahun 2018. Nah, setelah melihat pengertian toxic relationship, kita bisa melihat dalam film ini ada beberapa adegan yang menunjukkan bahwa hubungan antara Yudis dan Lala benar-benar bisa dikatakan bahwa mereka menjalin hubungan tidak sehat atau disebut juga toxic relationship. Yang pertama yaitu Yudis menunjukkan sikapnya yang posesif terhadap Lala, di mana Yudis melarang Lala latihan lompat indah. Di sini Yudis tidak membukakan pintu mobil Lala agar Lala tidak bisa
keluar dan melakukan latihan lompat indah. Di sini juga terjadi perdebatan antara keduanya, di mana Yudis mengatakan bahwasannya waktu Lala hanya untuk latihan. Terserah kamu, Lala. 2 bulan belakangan ini waktu kamu pagi sama sore cuma buat latihan, lah. Di sekolah. Garino. Malam, kamu ketiduran. Weekend. Kamu kecapean. Aku ini pacar apa supir kamu, lah? Kok kamu jadi serius banget sih, Dis? Aku rela loh. Geser les bimbel aku ke malam buat kamu. Aku kan gak ada minta kayak gitu ke kamu. Aku udah ngasih semuanya buat hubungan kita. Ya walaupun ternyata kamu enggak sih. Dis, aku kira kamu ngerti loh keadaan aku sekarang. Kedua, saat Lala sedang berkumpul dengan temannya, Yudis mengirim banyak pesan dan panggilan telepon kepada Lala, menunjukkan bahwa Yudis tidak menaruh kepercayaan kepada Lala dan tidak memberikan Lala ruang bebas untuk berkumpul dengan teman. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Lalu yang ketiga, Yudis marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Lala saat tahu ada pesan masuk dari teman laki-laki Lala. Rina tuh sahabat aku, Dis. Teman SD, teman sebangku pula sekarang. Coba deh kamu kenal lebih dekat sama dia, sama Ega juga. Jawab dong, lah. Enggak. Jawab dong. Kan sahabat. Teman SD, ayo dong. Dis, aku gak mau jawab. Jawab lah. Enggak, Dis, aku gak mau Jawab lah, jawab! Bilang antar. Halo, La? Halo? Antar aja, no. Yang keempat, Yudis melakukan kekerasan fisik lagi terhadap Lala karena Lala tidak mau menuruti keinginan Yudis untuk mengambil universitas yang sama dengan Yudis. Alasan apa lagi, lah? Masih mau bilang kita serius? Ya, ibu aku pasti gak mau peninggalin ayahku sendirian di sini, Dis. Pikir dong, lah. Kamu udah ninggalin ayah kamu dari lama. Yang kelima, Yudis melakukan kekerasan fisik lagi kepada Lala dan yang ini lebih berat kekerasan fisik yang dilakukan karena Lala berani membantah omongan Yudis. Udah dipakai berapa orang lu, lah? Enteng banget ninggalin orang kayak gini, lah. Berapa orang? Egois banget sih lo, Dis. Kenapa gak lo aja sih yang ikut gue ke UI? Nah, ini mama aku, lah. Berhenti jadiin mama kamu sebagai alasan, Dis. Lo sama bokap lo sama-sama pengecut.
Menurut atau dalam psikologi, orang melakukan toxic relationship dapat dipengaruhi oleh masa lalu yang buruk seperti perundungan dan latar belakang seseorang yang dibesarkan dengan minim kasih sayang atau sedikit kasih sayang dapat menjadi penyebab seseorang melakukan toxic relationship. Dalam film posesif ini digambarkan atau dijelaskan juga kenapa Yudis sampai bisa melakukan kekerasan terhadap Lala. Alasan Yudis melakukan tersebut adalah alasan yang pertama yaitu Yudis dibesarkan sendiri oleh ibunya dan ibunya mendidik Yudis sangat keras. Setiap keputusan Yudis berada di tangan ibunya sehingga Yudis kurang kasih sayang. Hal itu bisa kita lihat dalam scene atau adegan di bagian ini. Apalagi buat masa depan kamu. Mah, aku nggak bakal macem-macem. Aku cuma pingin ngekos. Ngekos di Bandung. Jadi, Mama nggak jadi ikut pindah sama kamu? Apa sih kamu nggak pengen banget tinggal sama Mama? Mama ini cuma punya kamu loh. Mah, Mama yang hamil kamu. Mama yang lahirin kamu. Dan Mama juga yang banting tulang untuk hidup kamu. Cuma Mama yang paling tahu yang terbaik buat kamu. Alasan yang kedua yaitu ternyata ibu Yudis sering melakukan kekerasan fisik terhadap Yudis, utamanya jika Yudis tidak menuruti perintahnya. Yudis dipukul, dijambak dan ditendang oleh ibu Yudis sendiri, sehingga Yudis mempunyai pengalaman buruk. Kok belum packing? Ma, please ma. Yudis mau kuliah di sini, Yudis nggak mau pindah. Yudis mau sama Lala, ma. Bilang sekali lagi. Yudis mau sama Lala, ma. Yudis bahagia di sini. Apa karena Lala? Kok kamu bisa sih sama dia selamanya? Hah? Lala cinta sama saya, ma. Yang cinta sama kamu itu cuma Mama. Ada, ma. Ya, cuma Mama yang cinta sama kamu. Sekarang saya ngerti kenapa papa ninggalin kita. Jangan sebut nama orang itu. Kamu nggak tahu apa yang udah dia lakukan sama kita. Dia jadi anak sok tahu ya. Hah? Lawan. Yudis, kamu tahu yang cinta sama kamu itu cuma Mama. Packing. Dari latar belakang kurang kasih sayang dan contoh dari ibunya yang sering melakukan kekerasan kepada Yudis membuat hal tersebut menjadi pengalaman buruk bagi dirinya dan menyebabkan Yudis melampiaskan kekerasan kepada Lala. Nah, kedua alasan tersebut sama seperti yang dijelaskan di awal tadi, bahwasanya toxic relationship bisa terjadi akibat adanya pengalaman yang buruk dan kurang kasih sayang yang didapat. Nah, itu dia review film posesif kali ini.
Seru sekali kan cerita di film posesif ini? Bagi kalian yang belum menonton, kalian bisa menontonnya di Netflix atau platform lain yang dapat digunakan untuk melihat film posesif ini. Di akhir video, aku akan berbagi ke kalian sedikit pesan yang bisa kita ambil di film ini. Pesannya yaitu sebagai berikut: mempunyai pasangan yang terlalu posesif sehingga membuat kita menjalin hubungan toksik relationship tidak dibenarkan adanya jika hubungan tersebut tetap dijalin, karena toxic relationship atau hubungan yang tidak sehat dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan mental, sakit fisik, dan merampas mimpi-mimpi, atau menyebabkan masalah-masalah lain baik di satu pihak maupun kedua belah pihak. Jadi, pesan penting yang dapat kita ambil adalah ketika kita sudah tahu kalau berada di hubungan yang tidak sehat atau toxic relationship, maka lebih baik kita mengakhiri hubungan tersebut agar kondisi kesehatan psikologi dari kita tetap sehat dan terjaga. Nah, sekian review film posesif dari aku. Thank you sudah menonton.